Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di video pembelajaran pendidikan agama Islam. Hari ini kita akan belajar tentang ketentuan pernikahan dalam Islam. Sebelum belajar, mari kita berdoa terlebih dahulu dalam hati. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Selanjutnya kita akan belajar tentang ketentuan pernikahan dalam Islam. Apa itu pernikahan dalam Islam? Pernikahan adalah akad yang menjadikan hubungan antara seorang laki-laki dan seorang perempuan yang bukan mahramnya halal dengan diiringi kewajiban dan hak bagi keduanya. Dengan demikian, tujuan pernikahan adalah untuk membangun kehidupan rumah tangga yang kekal dan penuh kebahagiaan. Untuk mewujudkannya, baik suami maupun istri harus saling melengkapi dan berusaha untuk memberikan rasa tentram terhadap satu sama lain. Adapun dalil tentang pernikahan terdapat dalam Quran surat Ar-Rum ayat 21. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa min ayatihi an khalaqalakum min anfusikum azwajan litaskunu ilaiha wa ja'ala bainakum mawaddatan wa rahmah. Inna fi dzalika laayatil liqaumin yatafakkarun. Dan di antara tanda-tanda kuasanya ialah Dia menciptakan untukmu istri-istri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tentram kepadanya, dan dijadikannya di antaramu rasa kasih dan sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi orang-orang yang berpikir. Selain terdapat dalam Al-Quran, juga terdapat dalam hadis yang diriwayatkan oleh Al-Bukhari yang artinya, "Hei para pemuda, barang siapa di antara kamu telah sanggup menikah, maka nikahlah, karena nikah itu dapat menundukkan mata dan memelihara farj atau kelamin, dan barang siapa tidak sanggup maka hendaklah berpuasa, karena puasa itu dapat menjagamu, melemahkan syahwat." Selanjutnya, hal-hal yang perlu diperhatikan menuju pernikahan. Pertama, khitbah atau meminang. Yang kedua, masa pranikah. 3, kesiapan fisik dan mental. 4, memilih pasangan. Apa saja hukum pernikahan? Ada 5. Yang pertama adalah wajib, yang kedua sunnah, yang ketiga mubah, 4 makruh, dan yang kelima adalah haram. Apa itu wajib? Wajib adalah memenuhi syarat untuk menikah dan dikhawatirkan zina. Yang kedua, sunnah, apabila telah memenuhi syarat untuk menikah namun tidak khawatir untuk berbuat zina. Sedangkan mubah, hukumnya itu boleh, di mana kondisi seorang stabil dan tidak khawatir berbuat zina. Makruh, belum mampu untuk memberikan nafkah, sandang, pangan maupun papan. Dan yang terakhir, haram, memiliki tujuan yang buruk untuk dirinya maupun pasangannya. Pernikahan itu ada tujuan yang hendak dicapai. Apa saja tujuan pernikahan? Yang pertama, menikah merupakan kehidupan yang dipenuhi oleh cinta dan kasih sayang antara suami istri. Menikah merupakan cara untuk dapat melanjutkan keturunan yang sah dan halal. Menikah dapat menjaga manusia dari perbuatan maksiat. Menikah merupakan jalan untuk membangun keluarga yang bahagia dan sejahtera. Menikah merupakan cara yang sah dan halal untuk memenuhi kebutuhan biologi. Selanjutnya adalah rukun pernikahan. Apa itu rukun pernikahan? Rukun adalah suatu hal yang harus ada pada saat pernikahan. Apa saja itu? Yang pertama, adanya calon suami. 2, adanya calon istri. 3, adanya wali mempelai perempuan. 4, adanya 2 orang saksi. 5, adanya akad atau sigot atau ijab qabul. Dalam pernikahan tidak selamanya mengalami perjalanan yang mulus. Terkadang dalam pernikahan tersebut juga mengalami beberapa hal, diantaranya talak. Apa itu talak? Talak adalah perceraian. Talak merupakan istilah untuk menyebut perceraian dalam Islam, yang artinya adalah memutuskan hubungan pernikahan. Hukumnya talak ada 4. Yang pertama adalah wajib. Apa itu wajib? Jika terjadi perselisihan suami istri yang tidak lagi bisa didamaikan dan pandangan hakim juga menilai perlu perceraian. Kedua adalah sunnah. Jika suami tidak lagi bisa melaksanakan tanggung jawabnya atau istri tidak bisa melihara kehormatan dan kesucian dirinya.
Haram jika merugikan salah satu pihak, dan makruh jika tidak ada alasan yang jelas dan tidak ada permasalahan yang terjadi dalam rumah tangga. Bentuk-bentuk talak. Talak raj'i, talak yang dijatuhkan oleh suami dan memungkinkannya kembali kepada sang istri tanpa melakukan pernikahan ulang asalkan masih dalam masa iddah. Kedua, talak bain. Terbagi menjadi talak bain sugro dan talak bain kubro. Jika seorang suami menjatuhkan talak bain sugro, ia tidak bisa kembali rujuk dengan mantan istrinya tanpa melaksanakan akad nikah yang baru. Adapun talak bain kubro merupakan talak ketiga. Jumlah atau batas talak. Ada batasan tertentu bagi seorang suami dalam menjatuhkan talak yang memungkinkannya untuk langsung kembali rujuk dengan mantan istrinya, yaitu sebanyak 2 kali, atau yang disebut dengan talak raj'i. Setelah talak ketiga dijatuhkan atau talak bain, ada syarat tertentu yang harus dipenuhi agar keduanya dapat rujuk kembali. Cara menjatuhkan talak. 1. Menggunakan kata-kata yang jelas atau sharih. Yang kedua, menggunakan kata-kata samar atau sindiran atau kinayah. Penyebab terjadinya talak. Li'an, yaitu suami dan istri saling melaknat. Kedua, zihar, terjadi saat seorang suami menyamakan istrinya seperti ibu sendiri. Ila, yaitu dapat terjadi ketika seorang suami sumpah mengharamkan istrinya bercampur dengannya atau menjauhkan dirinya dari istrinya. Yang keempat, taklid talak, yaitu seorang suami melanggar janji yang dinyatakannya saat akad menikah. Selanjutnya adalah iddah. Apa itu iddah? Iddah adalah ketentuan bagi perempuan yang telah ditalak atau diceraikan suaminya, baik cerai hidup maupun suaminya meninggal. Terdapat masa atau waktu untuk menunggu sesuai dengan ketetapan syariat. Macam iddah bagi perempuan yang ditinggal suaminya, bagi perempuan yang dicerai suaminya, dan bagi perempuan yang tidak haid selama 3 bulan. Kewajiban suami dalam masa iddah. Bagi istri yang ditalak raj'i, suami memberi nafkah, pakaian, dan tempat tinggal. 2. Bagi istri yang tidak talak 3 atau talak tebus, suami memberi tempat kediaman jika istri tidak mengandung. Bagi istri yang ditalak 3 dan talak tebus, suami memberi nafkah, pakaian, dan tempat kediaman jika istri dalam keadaan hamil. Selanjutnya, rujuk. Apa itu rujuk? Rujuk adalah kembalinya suami kepada istri yang telah diceraikan atau ditolak, baik talak 1 atau talak 2. Hukum rujuk, mubah atau boleh. Hukum asal rujuk. Sunnah itu jika dilakukan dengan tujuan hubungan lebih baik. Makruh jika perceraian membuat hidup di keduanya lebih baik. Yang terakhir, haram jika menyebabkan salah satu tersakiti. Rukun rujuk. Bagi istri sudah pernah melakukan hubungan suami istri dalam talak raj'i dan masih dalam masa iddah, suami balik berakal dan dengan kemauan sendiri tanpa paksaan. Ada saksi dan juga adanya zigot atau ucapan yang dapat dimengerti dan disampaikan. Ini adalah hadanah. Apa itu hadanah? Hadanah artinya mengasuh atau menjaga anak kecil yang belum dapat mengurus dirinya sendiri saat terjadi perceraian antara suami dan istri yang mempunyai anak yang masih kecil dan belum balik atau mumayyiz. Persoalan hadanah biasanya muncul. Kondisi ini membuat istri lebih berhak mengurus anak tersebut hingga si anak dapat mengurus dirinya sendiri. Syarat-syarat menjadi hadanah: berakal sehat, merdeka, melaksanakan ajaran agama, mampu memelihara kehormatan diri, dapat dipercaya, dan tinggal bersama anak yang diasuhnya. Undang-Undang Pernikahan terdapat pada Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974. Sekarang, hikmah dan manfaat pernikahan dalam Islam. Hikmah pernikahan. Pernikahan tidak hanya merupakan masalah perseorangan, tapi juga memiliki peranan dalam mengokohkan kehidupan bermasyarakat. Pernikahan merupakan cara untuk melanjutkan keturunan dan melangsungkan hidup. Pernikahan merupakan upaya melihara akhlak dan etika manusia yang memiliki hawa nafsu. Pernikahan merupakan proses terbentuknya kepribadian dan penanaman nilai-nilai Islam.
Pernikahan dapat mewujudkan ketentraman dan kehidupan keluarga yang penuh dengan cinta dan kasih sayang.